Pengertian himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Pertama, himpunan hewan berkaki dua. Kedua, himpunan bilangan asli. Ketiga, himpunan lukisan yang bagus. Keempat, himpunan orang yang pintar. Bisakah kalian membedakan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? Yap, contoh 1 dan 2 merupakan himpunan, sedangkan contoh ketiga dan keempat bukan himpunan. Pada contoh pertama, hewan berkaki dua, kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan-hewan apa saja yang berkaki dua. Misalnya, ayam, bebek, dan burung. Semua setuju kan kalau hewan-hewan tersebut berkaki dua? Nah, hewan berkaki dua memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Untuk contoh 2, bilangan asli juga memiliki definisi yang jelas, sehingga merupakan suatu himpunan. Pada contoh ketiga, lukisan yang bagus, dan contoh keempat, orang yang pintar, keduanya tidak memiliki definisi yang jelas. Kata bagus dan pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, aku menganggap lukisan A bagus, tapi kamu belum tentu menganggap lukisan A bagus juga kan? Oleh karena itu, lukisan yang bagus dan orang yang pintar bukan suatu himpunan. Cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan yaitu dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat atau sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Kedua, dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan dengan anggotanya, dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Ketiga, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Sebagai contoh, misalkan A3579, maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S, bilangan ganjil, atau S adalah bilangan asli, atau S adalah bilangan cacah, atau S adalah bilangan real. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai S adalah bilangan prima, karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Kedua, himpunan kosong. Didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan kosong. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B, jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A anggota B atau B anggota A. Contoh soal, P 123 Q 12345, maka P bagian Q atau Q bagian dari P. Operasi pada himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda irisan. Contoh soal, A, B, C, D, E, B sama dengan B, C, E, G, K. Maka A irisan B sama dengan B dan C. Yang kedua, gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U atau gabungan. 3 yaitu selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Yang keempat, komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar dari semua hasil yang mungkin muncul dari sebuah percobaan dan peluang yang berhubungan dengan setiap hasil. Ada dua macam distribusi peluang, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Yang pertama, distribusi peluang diskrit hanya dapat bernilai tertentu. Ciri-ciri utamanya adalah: pertama, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Kedua, distribusi peluang kontinu.
dapat bernilai tak hingga dalam suatu jangkauan yang spesifik. Nilai rata-rata dan variansi dari sebuah distribusi peluang dapat dihitung sebagai berikut. Rumus menghitung rata-rata dan rumus menghitung variansi. Distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah suatu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pengubah acak diskrit. Ruang contoh diskrit mengandung jumlah titik yang tak terhingga dan juga peluangnya. Adapun macam-macam distribusi diskrit adalah sebagai berikut. Pertama, distribusi binomial. Pertama, setiap hasil diklasifikasikan ke dalam satu dari dua kategori yang tidak terikat satu sama lain. Kedua, distribusi ini dihasilkan dari perhitungan jumlah sukses dari sejumlah percobaan. Ketiga, peluang sebuah sukses tetap sama dari satu percobaan ke percobaan lain. Keempat, setiap percobaannya saling bebas. Kelima, peluang binomial dengan P sama dengan peluang sukses dihitung dengan rumus sebagai berikut. Distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar dari semua hasil yang mungkin muncul dari sebuah percobaan dan peluang yang berhubungan dengan setiap hasil. Ada dua macam distribusi peluang, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Yang pertama, distribusi peluang diskrit hanya dapat bernilai tertentu. Ciri-ciri utamanya adalah: pertama, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Kedua, distribusi peluang kontinu dapat bernilai tak hingga dalam suatu jangkauan yang spesifik. Nilai rata-ratanya dan nilai variansinya dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, distribusi binomial negatif. Suatu percobaan disebut percobaan binomial negatif jika memenuhi syarat: A. Usaha diulangi sampai terjadi sejumlah sukses tertentu. B. Tiap usaha memberikan hasil yang dapat ditentukan saling sukses atau gagal. C. Peluang sukses yang dinyatakan dengan P tidak berubah dari usaha yang satu ke usaha yang berikutnya. D. Tiap usaha bebas dengan usaha yang lainnya. Definisi: banyaknya usaha X untuk menghasilkan K sukses dalam percobaan binomial negatif disebut PA binomial negatif. Yang kelima, distribusi Bernoulli atau distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Contohnya adalah pelemparan satu buah mata uang logam, di mana terdapat dua kemungkinan hasil yang bisa diperoleh dari satu kali pelemparan, yaitu angka dan gambar. Misalkan, munculnya angka dianggap kejadian yang sukses, di mana peluang munculnya adalah P, dan munculnya gambar dianggap kejadian yang gagal, di mana peluang munculnya adalah 1 min P. Selanjutnya, variabel random X terkait percobaan tersebut diberi nilai 1 dengan peluang P jika sukses terjadi dan diberi nilai 0 jika gagal terjadi dengan peluang 1 min P. Dengan demikian, variabel random X dikatakan berdistribusi Bernoulli. B. Distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah pengubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang pengubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila bisa dilihat sendiri. Dan distribusi kontinu antara lain yaitu: pertama, distribusi normal. Distribusi normal Gaussian mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup, berat, tinggi badan manusia, hewan, dan lain-lain. Kedua, distribusi student ST adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya. Untuk menghargai hasil penemuannya itu, distribusinya disebut distribusi student yang lebih dikenal dengan distribusi T, diambil dari huruf terakhir kata student. Bentuk persamaan fungsinya bisa dilihat sendiri di bawah sini.
Yang ketiga yaitu distribusi chi-kuadrat, merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam sejumlah prosedur statistik inferensial. Distribusi chi-kuadrat merupakan hak kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuk A sama dengan phi per 2, di mana phi adalah bilangan bulat positif dan faktor skala phi sama dengan 2. Berikut ini diberikan rumusan beberapa ukuran statistik deskriptif untuk distribusi chi-kuadrat. Yang pertama mean nilai harapan, kemudian varians, kemudian kemencengan squeamish, keruncingan kurtosis. Yang keempat yaitu distribusi F. Menurut Gesper, secara teori sebaran F merupakan rasio dari dua sebaran chi-kuadrat yang bebas. Oleh karena itu, perubahan acak F diberikan sebagai, di sini ada rumusnya, kemudian keterangannya. Oleh karena itu, sebaran F mempunyai dua derajat bebas yaitu phi1 dan phi2. Contoh himpunan sendiri yaitu kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa, lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika, kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA, dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Maka, hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Jawabannya, misalkan X ialah banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut, maka himpunan tersebut dapat digambarkan dengan bentuk diagram Venn seperti gambar yang di bawah ini. Matematika yaitu 15 dikurang X, IPA yaitu 13 dikurang X, dan elemen matematika dan IPA yaitu X. Jumlah dari semua siswa ialah 31 orang siswa, maka X ditambah 15 dikurang X plus 13 dikurang X plus 7 sama dengan 31. 35 dikurang X sama dengan 31, X sama dengan 4. Jadi, banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut ialah sebanyak 4 orang siswa. Contoh dari operasi himpunan sendiri yaitu diketahui himpunan A adalah X kurang dari 7, X bilangan asli, dan B 5 bilangan ganjil yang pertama. Tentukan A irisan B. Di sini A yaitu yang kurang dari 7 bilangan asli ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian B 5 bilangan ganjil yang pertama yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. A irisan B di sini dimaksudkan yaitu A adalah bagian dari B yaitu 1, 3, dan 5. Jadi A irisan B adalah 1, 3, dan 5. Contoh dari distribusi peluang sendiri yaitu jika peluang seorang terkena penyakit demam adalah 0,005, berapakah peluang bahwa terdapat 18 orang yang terkena penyakit demam dari 3.000 orang? Di sini jika X sama dengan banyaknya orang yang terkena penyakit demam, maka X berdistribusi Poisson dengan parameter bisa dilihat sendiri. Oleh karena itu, peluang yang ditanyakan ialah P X sama dengan 18 sama dengan P 18, 15 sama dengan E pangkat min 15, 15 pangkat 18 per 18 sama dengan 0,0706. Jadi dari 3.000 orang, peluang 18 orang diantaranya terkena penyakit demam adalah 0,0706.